Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pasar valuta asing. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Bintan Hafiz Nuraili, NIM 239, Nani Susanti, NIM 089, Rizky Prayogo, NIM 149, Laila Devi Trihayani, NIM 153, Devita Indriani, NIM 339. Langsung saja, untuk pengertian pasar valuta asing itu sendiri adalah tempat terjadinya transaksi keuangan internasional dengan memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Juga merupakan pasar keuangan yang tumbuh pesat dan mempunyai ukuran atau kapitalisasi yang sangat besar. Ada 4 yang merupakan organisasi pasar valuta asing. Yang pertama ada pelaku. 2 pelaku pasar valuta asing yaitu pihak importir dan eksportir. Yang kedua ada institusi yang membutuhkan valuta asing. Pihak yang termasuk pada kategori ini yaitu perusahaan multinasional, importir dan eksportir, pelaku individual, spekulan, arbitrase, lembaga keuangan, dan bank sentral negara tertentu. Yang ketiga ada pelaku perantara, mempunyai fungsi menjadi perantara antara penjual dan pembeli valuta asing, yaitu ada bank dan perantara lain seperti broker valuta asing. Yang keempat ada pasar antar bank atau wholesale dan pasar retail atau retail. Transaksi valuta asing didominasi oleh pasar antar bank dengan pelaku besar seperti bank besar. Pelaku retail biasanya membeli atau menjual valuta asing melalui bank lokal atau cabang besar. Kemudian bank lokal berhubungan dengan bank pusat. Selanjutnya beberapa tipe transaksi. 1. Spot adalah transaksi valuta asing dengan penyerahan atau delivery. 2. Forward adalah transaksi dengan penyerahan beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu. 3. Swap adalah transaksi pembelian dan penjualan sejumlah mata uang tertentu secara simultan pada 2 tanggal atau value date tertentu. Selanjutnya pasar spot. Penawaran dan permintaan adalah faktor fundamental yang mempengaruhi harga. 1. Perdagangan dapat berlangsung melalui bursa atau over the counter atau OTC. 2. Pengiriman item dan transfer berlangsung segera setelah transaksi selesai. 3. Harga spot mewakili harga aktual ketika transaksi selesai, bukan harga di masa mendatang. Contoh, pasar spot adalah pasar surat berharga, komoditas, dan valuta asing atau falas. Untuk selanjutnya yaitu ada pasar forward. Forward market atau pasar berjangka adalah suatu pasar untuk transaksi penjualan dan pembelian dengan penyerahan di kemudian hari. Dikatakan berjangka sebagai lawan pasar spot atau pasar tunai karena transaksi yang terjadi penyerahannya berjangka waktu. Kontak forward adalah kontak kesepakatan antara pembeli dan penjual, antara bank dengan konsumen atau antara bank dengan bank untuk jumlah mata uang tertentu dengan waktu penyerahan tertentu dan dengan nilai tukar yang telah ditentukan. Pelaku utama pasar forward yaitu ada arbitrager, riders, hedgers, dan spekulator. Untuk selanjutnya yaitu ada transaksi forward. Menurut Madura, yaitu apabila suatu perusahaan akan membutuhkan 1 juta mark Jerman 90 hari dari sekarang untuk mengimpor barang dari Jerman. Asumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat langsung membeli mark Jerman untuk pengiriman langsung, yaitu dari pasar spot dengan kurs spot 0,50 dolar per mark. Berdasarkan kurs spot ini, maka perusahaan membutuhkan 500.000 dolar atau 0,50 dolar per mark dikali 1 juta. Namun perusahaan juga belum memiliki dana saat ini untuk membeli mark. Perusahaan dapat menunggu 90 hari dan kemudian menukarkan US dollar dengan mark menurut kurs yang berlaku saat itu. Tetapi perusahaan tidak mengetahui berapa kurs spot 90 hari dari sekarang. Jika naik menjadi 0,60 per dolar per mark, maka perusahaan akan membutuhkan 600.000 dolar atau 0,60 dolar per mark dikali 1 juta mark. Dengan adanya ini, maka perusahaan akan merugi sebesar 100.000 dolar. Akan lebih baik jika perusahaan mengunci kurs untuk 90 hari dari sekarang.
di mana kurs forward 90 hari dari 90 hari sekarang misalnya adalah 0,51 dolar per mark, maka perusahaan dapat melakukan perjanjian kontrak forward dengan menggunakan kurs forward 90 hari dari sekarang. Sehingga dana yang dibutuhkan perusahaan sebesar 510.000 dolar atau 0,51 dolar per mark dikali 1 juta mark. Maka dengan mengunci kurs, perusahaan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan kurs spot 90 hari ke depan. Kurs silang. Pengertian kurs silang adalah nilai tukar antara dua mata uang yang digunakan di pasar spot dan dihitung dari nilai tukar setiap mata uang dalam kaitannya dengan mata uang ketiga, misalnya dolar Amerika Serikat. Nilai ini dihitung dari dua nilai tukar lainnya. Rumus kurs silang. Misalnya, kurs rupiah dalam mata uang krona Swedia jarang ditemukan, namun kurs kedua mata uang selalu tersedia dalam USD. Kurs masing-masing mata uang tersebut dapat dibandingkan dalam USD, sehingga dapat ditentukan kurs antara rupiah. Arbitrase segitiga. Arbitrase segitiga merupakan strategi yang hanya dimanfaatkan sedikit pihak karena teknologi komputer yang tersedia saat ini untuk pialang valuta asing dengan segera mendeteksi ketidakseimbangan kurs lintas nilai tukar. Selanjutnya, artikel terkait tema pasar valuta asing. Artikel yang berjudul Analisa Pengaruh Pengelolaan Valuta Asing Terhadap Potensi Pendapatan Selisih Kurs. Abstrak. Valuta asing atau forex di negara manapun akan menjadi barang atau komoditas yang sangat menggiurkan karena akan membawa keuntungan pendapatan yang timbul dari setiap transaksi. Akan tetapi, mata uang tersebut juga sekaligus mengandung resiko yang cukup menakutkan ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang sangat drastis, baik itu kenaikan nilai tukar atau penurunan nilai tukar. Manajemen nilai tukar asing seringkali tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan operasional cabang pada saat pengambil alihan pasar dan tren tidak memperhitungkan fluktuasi. Nilai tukar akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Bank harus baik ritme urgensi pengambil alihan atau transaksi valuta asing, baik membeli atau menjual uang kertas atau pembelian traveler check you. Karena pengambil alihan dan penjualan kembali harus memiliki timing yang tepat, maka bank juga dilarang melakukan transaksi dengan valuta asing melebihi net open posisi atau NOP. Selanjutnya, latar belakang masalah. Menguatnya dolar sebagai mata uang dunia mengharuskan perusahaan atau individu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi valuta asing. Jika transaksi bank banyak menggunakan mata uang asing, maka risiko rugi selisih kurs pasti ada. Semakin sering transaksi terjadi atau semakin besar nilai transaksinya, semakin besar pula potensi risikonya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko apa saja yang akan timbul ketika melakukan kegiatan transaksi valuta asing, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian dalam melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Metodologi yang penulis gunakan adalah dengan pendekatan naratif deskriptif, mencoba untuk menggambarkan kondisi perekonomian saat ini, kemudian memaparkan bagaimana kondisi perekonomian global, serta akan menjabarkan pengelolaan valuta asing dan pengaruhnya terhadap pendapatan selisih kurs. Hasil dan pembahasan. Dampak pelemahan mata uang. Melemahnya mata uang lokal terhadap mata uang asing akan berdampak pada industri dan usaha yang banyak menggunakan barang impor sebagai bahan baku atau produk yang akan dijual kembali ke masyarakat. Selain itu, pelemahan mata uang asing juga dapat meningkatkan liabilitas suatu perusahaan atau negara industri dan usaha yang menggunakan barang impor sebagai bahan baku produksi atau produk siap jualnya seperti industri tekstil, farmasi, dan elektronik akan menaikkan harga jual produk mereka ke masyarakat. Hal itu dikarenakan beban produksi semakin berat atau liabilitas meningkat, sedangkan perusahaan harus tetap untung. Cara meminimalisir risiko rugi selisih kurs.
Selisih kurs muncul karena adanya fluktuasi nilai tukar uang di luar kendali perusahaan. Semakin banyak bertransaksi menggunakan mata uang asing, maka potensi resiko selisih kurs juga semakin bertambah besar. Apalagi jika perusahaan mempunyai hutang dalam mata uang asing, bunga yang timbul dari pinjaman tersebut tentu juga semakin besar karena nilai mata uang yang berfluktuatif sehingga nilai hutang semakin besar. Selanjutnya, meminimalkan transaksi menggunakan mata uang berbeda. Penggunaan mata uang yang sama dalam melakukan transaksi jual dan beli dapat meminimalkan potensi selisih kurs. Sebagai contoh, perusahaan pemilik bangunan menyewakan aset yang dimilikinya dengan menggunakan mata uang dolar Amerika. Cara ini akan menutup potensi selisih rugi kurs karena mata uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk meningkatkan aktiva sama dengan mata uang yang digunakan untuk mengurangi liabilitas. Selanjutnya ada hedging. Hedging atau lindung nilai diartikan sebagai suatu proteksi terhadap investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga khususnya risiko terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Lalu ada lindung nilai secara alamiah. Banyak transaksi lindung nilai yang tidak melibatkan instrumen keuangan eksotis atau derivatif. Lindung nilai alamiah merupakan suatu investasi yang bertujuan mengurangi resiko dari resiko yang tak terduga dengan cara menyelaraskan nilai perputaran uang, misalnya pemasukan dan biaya. Contohnya, seorang eksportir barang dengan tujuan Amerika menghadapi resiko terhadap perubahan nilai mata uang dolar yang lalu memilih untuk mendirikan fasilitas produksi di wilayah Amerika agar struktur biaya dan harga jual dapat selaras nilainya. Lalu ada membuat kas cadangan. Kas cadangan atau kas reserve adalah sejumlah uang tunai yang dicadangkan dan disimpan di dalam khasanah serta diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban likuiditas minimum bank. Dengan membentuk kas cadangan atau kas reserve dalam mata uang asing, maka dampak fluktuasi kurs tidak ada saat pembayaran transaksi impor dengan menggunakan mata uang asing. Pada artikel tersebut disimpulkan bahwa kurs dengan valuta asing merupakan suatu nilai pertukaran uang dengan yang lain. Namun yang membedakan dalam segi perdagangan, dan dibuatlah pasar falas dengan tujuan untuk mempermudah transaksi jual beli perdagangan internasional, di mana falas merupakan uang yang dikeluarkan oleh negara lain yang dapat diterima di dalam negeri. Sedangkan kurs merupakan pertukaran mata uang yang berbeda dan akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Resiko pengelolaan falas terhadap sebuah kurs tersebut dapat terjadi jika ketika harga produk dalam negeri mengalami peningkatan, maka masyarakat akan cenderung untuk mencari alternatif tawaran dari negara lain yang lebih murah. Akibatnya, kurs mata uang dalam negeri akan melemah seiring dengan penurunan permintaan akan mata uang dalam negeri. Permintaan mata uang asing akan meningkat seiring dengan peningkatan produk dari negara lain. Dengan demikian, risiko pengelolaan falas terhadap potensi sebuah kurs harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar dan dapat memberikan income tambahan bagi sebuah negara. Misalnya dengan cara menghindari tingkat resiko nilai tukar itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan. Yang pertama itu ada Art Dravis tahun 2015 tentang fungsi dan pelaku pasar valuta asing. Kemudian ada Bagus Denny tahun 2015 tentang pasar valuta asing. Kemudian ada Darmawi H 2006 tentang pasar finansial dan lembaga-lembaga finansial. Kemudian ada Hanafi MM 2003 tentang manajemen keuangan internasional. Kemudian Yuliati SH dan Prasetyo H 2005 tentang dasar-dasar manajemen keuangan internasional. Terima kasih.
Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.